Hai, jumpa kembali di channel saya. Selamat datang teman-teman semua, rekan-rekan F&B Indonesia. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik ya. Oke. Di video saya kali ini, saya ingin berbagi tentang salah satu tugas dari seorang restoran manager yang berhubungan dengan administrasi. Saya mau sharing knowledge tentang profit and loss atau yang lebih dikenal P&L. Ikuti terus video ini sampai akhir, jangan di skip. Teman-teman, dalam manajemen F&B, tentunya istilah P&L bukanlah hal yang asing yang didengar ya. Profit and loss adalah suatu laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biasanya dikeluarkan dari divisi accounting ya, yang berisikan table Excel, berisikan tentang data. Data apa saja? Ini pertanyaannya. Pada umumnya P&L berisikan data penjualan, pengeluaran, atau belanja ya, atau expense, dan terakhir data pendapatan. P&L dalam bisnis restoran itu berperan sangat penting ya sebagai evaluasi atau pedoman suatu usaha restoran. Sangat berguna untuk mengetahui apakah status finansial keuangan restoran ini sehat, untung, atau rugi ya. Seperti itu. Perusahaan tentu sudah membuat target atau budget ya finansial, baik secara monthly atau bulanan ataupun yearly atau tahunan ya. Oke. Nah, hasil dari P&L bulanan yang direview dan dirilis oleh perusahaan akan di-compare atau dibandingkan antara aktual dengan target. Ya, jadinya aktual versus target ya. Oke. Tugas seorang manajer restoran berusaha menjaga dan membuat strategi atau action plan supaya hasil P&L aktual bisa mencapai budget yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Ya. Kita breakdown lagi lebih dalam ya. Ini menarik nih. Tonton terus sampai akhir nih. Ya. Oke. Bagaimana perhitungan P&L secara umum? Ya. Secara umum perhitungan P&L adalah sangatlah simple ya, yaitu sales atau revenue dikurangi dengan food cost, ya, dikurangi expense cost sama dengan bruto atau laba kotor ya. Lalu dikurangi dengan pajak dan didapatilah laba bersih atau neto ya. Dalam bahasa F&B, dalam dunia F&B, bruto sama dengan EBITDA ya. Earn before interest, tax, depreciation and amortization ya. Neto sama dengan company income atau store income ya. Oke, tugas manajer selain mencapai revenue sales atau sales ya, juga harus mengontrol semua cost atau expense yang diberikan oleh perusahaan. Menjaga dan membuat strategi, program kerja, dan action plan agar expense cost tidak sampai over dari budgetnya. Ya. Malah bila memungkinkan, expense cost yang diberikan itu harus lebih kecil ya, pencapaian expense cost-nya maksudnya harus lebih kecil atau under dari budget yang diberikan. Sehingga ada gap, angka selisihnya itu akan menambah besar di angka bruto dan juga angka netonya. Seperti itu. Ya. Menarik bukan? Oke, kita sedikit lebih dalam lagi ya, membahas tentang cost. Ya. Food cost. Ya. Food cost adalah biaya bahan baku produk yang dijual. Ya. Food cost pada umumnya sudah di-review oleh divisi terkait. Dalam hal ini accounting, cost control, divisi product development yang menentukan berapa modal dasar dan berapa harga jual pada produk tertentu yang tersebut ya. Oke. Pada produk menu. Dari perhitungan ini keluarlah food cost. Ya. Istilah lain dalam food cost adalah COGS atau cost of goods sold ya. Tiap-tiap menu produk memiliki food cost yang berbeda-beda ya. Biasanya perusahaan mengeluarkan menu mix ya.
beragam, dari menu makanan yang berfood cost rendah dan juga sebagian menu makanan yang berfood cost agak tinggi. Harga jual juga menentukan berapa persen profitnya. Akan kita bahas lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi tentang food cost dan COGS ini di video-video saya selanjutnya ya. Oke. Restoran expense cost atau biaya-biaya operasional adalah termasuk dari data PNL ya. Operating cost terbagi dua nih teman-teman ya. Controllable cost atau variable cost dan juga uncontrollable cost atau fixed cost. Oke. Misalnya contoh ya, dari variable cost misalnya utilities, listrik, air, gas LPG, maintenance cost dan lain-lain. Sementara dari fixed cost misalnya rental cost ya, salary, royalty dan lain-lain ya. Dua hal cost yang berbeda ya. Restoran manager dituntut untuk mempelajari dan mengerti tentang PNL ya, sehingga dapat menjaga semua cost tetap sesuai dengan budget yang diberikan oleh perusahaan. Lebih rendah dari budget lebih bagus, berarti efisiensinya tinggi ya, sehingga target keuntungan atau laba perusahaan dapat tercapai secara maksimal. Dengan pengetahuan yang dalam dan detail tentang PNL menjadi suatu soft skill ya, soft skill yang menunjang performance seorang restoran manager. Okay. Dan tentunya menjadi penilaian tersendiri dari perusahaan terhadap seorang restoran manager. Okay. Data PNL sangat berguna ya sebagai controlling pada perusahaan. Jangan sampai revenue-nya tinggi, sales-nya tinggi, akan tetapi cost-nya juga ikutan tinggi. Ya. Pada akhirnya angka bruto atau neto yang harusnya naik tinggi menjadi malah menurun karena tidak dikontrol cost-nya. Hati-hati teman-teman ya. Oke. Sekali lagi, data PNL adalah data yang bersifat sangat rahasia, ya. Very confidential data. Ya. Manajer harus bisa menjaga kerahasiaannya dan digunakan hanya untuk kalangan internal perusahaan. Oke. Di video saya selanjutnya akan saya bahas lagi lebih detail lagi tentang variabel dan fixed cost ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan nyalakan juga lonceng notifikasi ya, agar teman-teman rekan-rekan F&B semua mendapatkan info tentang video-video yang terbaru. Teman-teman, PNL bukanlah hal yang susah, bukan hal yang sulit dimengerti. Ya. Dengan pengetahuan yang cukup, pengalaman yang cukup, dan penjelasan atau SOP perusahaan yang jelas, saya yakin teman-teman rekan-rekan restoran manager dapat menjalankan atau mengkontrol PNL ini secara maksimal. Oke, ingat teman-teman, perusahaan tentunya ingin mencari profit, ya, dan juga untuk mencapai profit tentunya ada cost yang dikeluarkan. Nah, bagaimana caranya kita sebagai operator restoran, sebagai person in charge di restoran, menjaga supaya tidak ada over budget dari cost yang diberikan. Dengan demikian bisa tercapai tujuan perusahaan, yaitu profit yang diingini atau yang ditentukan. Menarik ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian dari saya. Tetap semangat. Salam F&B Indonesia.